duduknya itu membelakangi Pak Umar dan sambil perempuan ini sambil menangis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pendengar dan pecinta cerita misteri, malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang berprofesi sebagai seorang guru yang kita sebut beliau namanya Pak Umar. Dan cerita ini terjadi pada tahun 2000. Pada waktu itu beliau walaupun seorang guru, tapi beliau juga bekerja berwira swasta sebagai penjual jamu untuk kesehatan. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya berterima kasih atas dukungan teman-teman yang selalu mendukung channel Ruang Malam, dan saya juga selalu meminta dukungan juga kepada teman-teman agar selalu mendukung channel Ruang Malam agar kami bisa lebih baik dan lebih bagus lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Jadi cerita ini berawal dari Pak Umar yang seorang guru. Beliau bercerita bahwa pada tahun 2000 itu karena Pak Umar ini memiliki 2 orang anak dan anaknya itu semua putri. Pak Umar dan istrinya ini sebagai orang tua bercita-cita bahwa kedua putrinya nanti harus berpendidikan yang tinggi, yang kelak akan bisa bekerja di sebuah perusahaan negeri atau bisa bekerja menjadi seorang PNS. Oleh karena itu, Pak Umar dan istri pada saat itu walaupun menjadi seorang guru yang gajinya pada tahun 2000 itu dianggap beliau itu belum bisa mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, karena istri Pak Umar hanyalah seorang ibu rumah tangga. Akhirnya Pak Umar dan istrinya ini bersepakat untuk berwira swasta untuk menopang atau untuk mencari tambahan agar pendidikan anak-anaknya ini atau putri-putrinya ini bisa lebih tinggi atau bisa berpendidikan tinggi dan bisa menjadi seorang PNS ke depannya. Dari situlah Pak Umar dan istri ini setiap sore hari beliau selalu berkeliling ke warung-warung atau ke orang-orang yang sama-sama profesi sebagai wira swasta untuk ikut menjajakan atau beliau ini ingin mempromosikan produknya supaya bisa diterima oleh masyarakat. Sampai suatu saat Pak Umar dan istrinya ini didatangi oleh seorang temannya Pak Umar yang juga profesi sebagai guru, tetapi beliau ingin membantu Pak Umar untuk mempromosikan produknya di desanya atau di tempat tinggal temannya Pak Umar ini, yang rumahnya dengan Pak Umar ini sangat jauh. Jadi
Pak Umar ini rumahnya di kota, sedangkan temannya ini rumahnya sangat jauh di pinggiran kota. Jadi sekitar 20 sampai 25 kilo dari tempat tinggal Pak Umar. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya teman Pak Umar ini membawa produk Pak Umar ini untuk dibawa pulang dan dipasarkan di wilayah dia tinggal atau di desanya. Seminggu kemudian, pada saat Pak Umar ini pagi hari karena dia seorang guru dan temannya itu seorang guru, keduanya ini bertemu pada waktu di suatu sekolah yang sama-sama mengajar di situ, dan teman Pak Umar ini bercerita bahwa jamu yang dimiliki Pak Umar ini bisa diterima dan sangat disukai oleh masyarakat di desanya, sehingga nanti sore temannya Pak Umar ini meminta Pak Umar untuk datang ke rumahnya sekalian membawa produk jamunya, dan di sana nanti ada beberapa masyarakat yang akan dikumpulkan di rumahnya temannya Pak Umar itu untuk sekalian bisa ikut mempromosikan jamu-jamu dari Pak Umar ini. Setelah Pak Umar ini akhirnya pulang dari kerja pada siang hari, Pak Umar ini berkata kepada istrinya bahwa, "Bu, mau koncoku cerita lek jamune awake dhewe iki tibake diterima, disenengi karo tangga-tanggane, karo masyarakat yang berada di sana, dan mereka ingin nanti sore kita membawa produk lagi ke sana, dan di sana akan dikumpulkan beberapa masyarakat yang tertarik juga dengan jamu itu dan tertarik untuk memasarkan jamu itu." Nah, karena berita yang sangat bagus ini membuat istri Pak Umar ini langsung mengiyakan dan menjadwalkan kalau nanti sore sekitar jam 5 dia dan suaminya, "Oke lah Pak, siap, ade kok jam 5 wis ayo budal wae. Iki kesempatannya awake dhewe supaya bisa berkembang. Dan mudah-mudahan berkah anak-anak dhewe kok bisa berpendidikan tinggi teko penghasilan tambahan jamu iki." Dari situlah akhirnya timbul semangat kedua suami istri ini. Singkat cerita, jam 5 sore ini mereka berangkat dari rumahnya menuju ke rumah temannya. Karena rumahnya sangat jauh dan pada waktu itu akan menjelang maghrib, akhirnya Pak Umar dan istrinya ini berjalan pelan-pelan sambil menunggu adzan maghrib. Sebelum ke tempat temannya, beliau mampir dulu ke suatu masjid. Setelah sholat dan istirahat sejenak, akhirnya Pak Umar dan istri ini melanjutkan perjalanannya ke tempat temannya. Selang 30 menit kemudian, akhirnya beliau datang ke rumah temannya, dan Pak Umar dan istri ini disambut oleh temannya dan warga setempat, masyarakat setempat yang memang menunggu Pak Umar, sengaja menunggu untuk melihat produknya langsung. Yang kemarin dibawa itu sudah habis, dan mereka juga ingin melihat produk-produk yang lain, jadi jamu-jamu kesehatan yang lain yang mungkin dimiliki oleh Pak Umar. Karena semakin antusiasnya masyarakat setempat, antusiasnya teman-teman di situ, dan antusias juga semangatnya dari Pak Umar dan istri, tanpa mereka sadari, biasanya Pak Umar ini kalau berdagang atau keliling menjual jamu ini, biasanya dia melihat sekitar jam 10 atau paling lambat jam 11 kedua suami istri ini pamit untuk pulang. Tapi karena hari ini
semangat dari masyarakat setempat, sehingga Pak Umar dan istri ini tidak sadar pada waktu itu jam menunjukkan sudah pukul hampir setengah 1 malam. Akhirnya Pak Umar pun dan istri pamit kepada temannya dan pada warga setempat bahwa sudah malam, dan mereka sudah memberikan penjelasan tentang jamu-jamu yang akan dijual oleh warga setempat dari Pak Umar. Juga Pak Umar sudah memberi harga dan kesepakatan yang sudah dijelaskan di depan. Dan akhirnya warga setempat, karena memang sudah malam dan temannya besoknya, karena Pak Umar ini juga mengajar sebagai seorang guru, akhirnya mereka melepaskan Pak Umar dan istrinya ini, mempersilahkan untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya Pak Umar dan istri ini berangkat balik pulang ke kota, ke tempat tinggalnya. Pada waktu perjalanan pulang ini, istri Pak Umar ini merasakan, karena memang sudah larut malam, istri Pak Umar ini merasakan bahwa jalanan ini sangat sepi. Dan istri Pak Umar ini berbisik kepada Pak Umar, karena mereka naik sepeda motor. "Pak, hati-hati, wis bengi, wis kalem-kalem ae, sing penting teko omah. Wis bismillahirrahmanirrahim, sing penting teko omah, kalem-kalem, gak usah banter-banter." Begitupun Pak Umar mendengar bisikan istrinya ini, Pak Umar juga menjawab, "Ya Bu, wis ade kalem-kalem ae, sing penting selamat teko omah." Di perjalanan mereka tidak menemukan atau berpapasan dengan kendaraan lain, padahal jalan yang dilewati oleh Pak Umar dan istrinya ini adalah jalan provinsi, jalan lintas antar kota, yang seharusnya walaupun malam hari, harusnya mereka malam itu paling tidak berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar atau truk-truk besar atau mobil-mobil pribadi yang arahnya keluar kota. Tapi malam ini mulai perjalanan dari temannya sampai arah Pak Umar ini pulang ke rumahnya, tidak menemukan atau berpapasan dengan kendaraan. Sampai suatu saat di suatu tempat, Pak Umar dan istri ini dikejutkan oleh 3 kendaraan yang sudah tergeletak di tengah jalan. Jadi jarak antara kendaraan yang tergeletak di tengah jalan ini dengan Pak Umar ini sekitar hanya 5 atau 10 meter. Jadi sangat dekat sekali. Sehingga Pak Umar ini sangat kaget. Pada waktu itu dia langsung memperpelan sepeda motornya, hingga setelah jarak sekitar 3 meter dia menghentikan sepeda motornya. Di situ Pak Umar ini melihat 3 orang laki-laki yang tergeletak, dan Pak Umar melihat bahwa 3 orang laki-laki ini adalah korban kecelakaan, dan kelihatannya 3 orang laki-laki ini sudah meninggal dunia dengan posisi badan atau kepala mereka sangat banyak darah di situ, yang mungkin darah dari korban kecelakaan ini. Tidak jauh dari tempat itu, Pak Umar ini melihat sesosok perempuan. Perempuan ini duduk sambil membopong seorang laki-laki. Jadi duduknya itu membelakangi Pak Umar, dan perempuan ini sambil menangis. Dari situ Pak Umar ini melihat dan mendengar tangisan seorang perempuan ini, dan beliau berkata kepada istrinya, "Bu, gak kayak ono wong wedok
Lah kayak yang bopong-bopong ketoknya ya korban kecelakaan ini. Lah kayak ketoknya sing selamat. Akhirnya dengan rasa ketakutan dan kecemasan, Pak Umar dan istri ini mendatangi perempuan yang membopong seorang laki-laki ini yang tentunya membelakangi dari Pak Umar. Begitu Pak Umar ini semakin dekat dan semakin dekat dengan perempuan ini, tiba-tiba perempuan ini menoleh. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, bojo kula Pak, tolong bojo kula Pak. Karena iba, Pak Umar ini akhirnya mengiyakan akan menolong sosok perempuan ini. Tetapi di lain pihak, istri dari Pak Umar ini melihat perempuan ini sangat aneh atau sangat menyeramkan sosok matanya, melihat matanya sangat menyeramkan. Tapi apa yang dilihat istri Pak Umar ini tidak sama seperti yang dilihat Pak Umar. Pak Umar melihat sangat biasa, atau malah Pak Umar ini merasa iba kepada seorang perempuan ini. Sampai akhirnya Pak Umar ini mempunyai pikiran bahwa sebaiknya dia lapor ke polsek setempat yang terdekat di daerah ini. Dan pada saat itu Pak Umar tahu ada memang polsek setempat di daerah itu. Akhirnya karena istrinya Pak Umar ini tidak mau ditinggal, akhirnya istri Pak Umar ini ikut Pak Umar ini untuk pergi ke polsek. Tidak lama kemudian akhirnya Pak Umar sampailah di polsek terdekat. Setelah meletakkan sepeda motor di depan polsek, akhirnya Pak Umar dan istrinya ini berlari-lari kecil masuk ke kantor polsek. Di situ ada satu penjaga yang langsung menyambut kedatangan Pak Umar dan istri dan bertanya, "Ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu?" Akhirnya Pak Umar bercerita, melaporkan bahwa sekitar setengah kilo atau 1 kilo dari kantor ini ada terjadi kecelakaan, dan di situ ada 3 korban plus 1 korban lagi dengan suami istri. Akhirnya Pak polisi itu berkata bahwa oh iya Pak, tadi juga ada orang yang sudah melapor, dan mohon Bapak tunggu di sana karena saya akan langsung menyusul Bapak. Karena Pak polisi ini menjawab hal seperti itu, akhirnya Pak Umar ini dan istri ini kembali ke lokasi tempat kecelakaan terjadi. Pada saat Pak Umar dan istri ini tiba di tempat lokasi kecelakaan itu lagi, Pak Umar ini dan istri ini langsung mendatangi perempuan tadi. Perempuan tadi duduk masih dalam posisi yang sama sambil menangis. Begitu melihat Pak Umar datang, tiba-tiba perempuan ini meletakkan sosok laki-laki yang dibopongnya ini dan langsung berdiri mendekati Pak Umar. Sosok perempuan ini langsung mengajak Pak Umar, "Pak, tolong Pak, ayo Pak, sakniki kula jenengan teraken ten desa Pak, kula nuwun badhe ten desa, badhe nuwun pitulungan ten masyarakat Pak." Karena seperti yang awal tadi, bahwa apa yang dilihat Pak Umar tentang perempuan ini dengan apa yang dilihat istri Pak Umar tentang ini tidak sama. Karena kekhawatiran istri ini dengan keanehan perempuan tadi, istri Pak Umar ini melarang Pak Umar ikut perempuan itu tadi. Akhirnya terjadi perdebatan singkat antara Pak Umar dengan istrinya.
Akhirnya karena istri Pak Umar ini ngotot, karena beliau istri Pak Umar ini mengkhawatirkan keselamatan suaminya, karena mereka sebelumnya tidak mengenal sosok perempuan ini, dan pada waktu itu malam benar-benar sangat sepi sekali. Akhirnya Pak Umar mengurungkan niatnya untuk ikut perempuan itu atau mengantarkan perempuan itu ke desa yang ada di dekat jalan itu. Pada saat Pak Umar dan istrinya ini lagi bingung, tiba-tiba ada sebuah bis besar lewat di depan mereka, dan bis besar itu menghindari atau mencari jalan untuk menghindari kecelakaan itu pelan-pelan. Dan Pak Umar istri melihat benar bahwa ada sebuah bis yang lewat pada waktu itu menghindari kecelakaan itu. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil pick up yang ditumpangi oleh 2 orang dari arah berlawanan dari bis itu lewat di situ. Nah, dari situlah akhirnya Pak Umar ini merasa ini kesempatan orang ada mobil pickup yang mungkin bisa menolong ini, sambil menunggu kepolisian datang, pihak polisi datang. Akhirnya Pak Umar ini mencegat mobil pickup itu, dan alhamdulillah mobil pickup ini mau berhenti. Akhirnya dengan tergesa-gesa Pak Umar ini mengedor-edor pintu dari mobil pickup itu. Pintu sopir dari pickup itu langsung digedor-gedor Pak Umar, sambil minta, Pak tolong Pak, ini ono korban kecelakaan Pak, tolong Pak, iki sedalane wis sepi Pak, ora enek sapa-sapa Pak, sampean nyuwun tolong Pak, aku nyuwun tolong nang sampean Pak. Dari situ sopir ini merasa kebingungan. Apa yang diucapkan Pak Umar ini membuat sopir ini bingung. Kecelakaan yang mana? Apakah Pak Umar ini yang menjadi korban kecelakaan? Akhirnya sopir ini bertanya, Pak, emang apa Pak? Ada apa Pak? Tenang Pak, tenang. Ada apa Pak? Ada apa? Walaupun mesinnya belum dimatikan pada waktu itu, tapi posisi pickup ini sudah dipinggirkan. Dengan rasa cemas dan rasa ketakutan atau rasa kebingungan, akhirnya Pak Umar dan istri ini berbicara pada sopir itu, Pak, tolong ada kecelakaan dan ini ada 3 korban, tolong jenengan kalau ke arah kota, tolong ini kecelakaan ini diangkut dibawa ke sana, atau paling tidak diantarkan ke tempat polsek terdekat, nanti dikawal sampai ke kota untuk mencari rumah sakit atau tempat yang bisa menolong korban kecelakaan ini, atau puskesmas tempat yang terdekat. Nah, dari situlah akhirnya Pak sopir yang naik pickup ini semakin kaget. Dia semakin bertanya, kecelakaannya di Pak, kecelakaannya di mana? Pada saat itulah Pak Umar ini langsung menengok ke arah lokasi kecelakaan, dan di sana semakin terkejutnya Pak Umar ini, sangat terkejut dan istrinya, bahwa apa yang dilihatnya tadi, yang dialaminya tadi sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada kendaraan yang tergeletak, tidak ada 3 orang yang tergeletak juga, dan sosok perempuan dan orang yang dibopongnya itu tadi juga tidak ada. Dari situlah Pak Umar dan istri ini semakin bingung. Di sisi lain Pak Umar dan istri ini merasakan merinding atau merasakan sesuatu yang tidak wajar. Pada saat itu juga si sopir ini, mobil pickup ini yang kebetulan juga rumahnya ini tidak jauh dan sering lewat situ,
kata pada Pak Umar ini bahwa Pak jenengan dan cepat pulang aja Pak, hati-hati Pak, karena memang di sini sering ada gangguan-gangguan seperti itu yang disebabkan oleh mungkin arwah-arwah dari korban kecelakaan yang masa lalu. Dari situ Pak Umar akhirnya dan istri ini buru-buru pulang kembali ke rumah. Di tengah jalan Pak Umar ini karena melewati polsek, akhirnya Pak Umar ini mampir ke polsek setempat. Dan di sana Pak Umar ini ketemu dengan petugas yang jaga. Dan petugas yang jaga ini ditanya Pak Umar, Pak kok enggak tadi ke tempat lokasi kecelakaan? Anehnya petugas jaga ini pun berbicara bahwa loh, tidak ada laporan hari ini kecelakaan Pak. Kapan ada laporan kecelakaan? Akhirnya Pak Umar menjelaskan bahwa beliau tadi ke sini dan diterima oleh petugas jaga bahwa melaporkan kecelakaan, dan petugas jaga yang ada pada waktu itu mengatakan bahwa sudah ada laporan dan akan segera menyusul. Tapi ini yang didatangi Pak Umar ini polsek yang sama, tapi petugasnya tadi juga tidak ada. Jadi beda lain yang ditemui yang pada saat ini dengan yang 15 atau 20 menit yang lalu. Dari situlah akhirnya Pak Umar ini dan istri ini buru-buru langsung pamit pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, mereka langsung masuk, buka pagar, langsung mengunci pagar, akhirnya masuk ke dalam rumah. Karena lelah dan ketakutan, juga kecapean dan masih dalam posisi kebingungan dan shock, akhirnya suami istri ini tidur, istirahat. Dan dari situlah cerita ini berakhir. Tapi pada waktu Pak Umar menceritakan hal ini, ada yang sampai sekarang Pak Umar rahasiakan pada istrinya, bahwa sebelum kejadian Pak Umar dan istrinya ini melihat atau diganggu oleh di lokasi tersebut menjadi kecelakaan, jadi setengah kilo dari lokasi, Pak Umar ini ternyata melihat sesosok pocong. Tapi Pak Umar ini diam dan tidak bercerita kepada istrinya, karena Pak Umar tidak ingin istrinya tahu. Jadi Pak Umar hanya bercerita kepada saya, dan cerita ini juga baru diceritakan atau dibuka Pak Umar kepada saya, yang tidak pernah Pak Umar dan istri ceritakan kepada orang-orang lain. Dari sini cerita ini berakhir, dan hikmah dari cerita ini, niat baik dan ketekunan Pak Umar, akhirnya Pak Umar selamat dari suatu malapetaka. Dan alhamdulillah Pak Umar sekarang sudah pensiun menjadi seorang guru, dan cita-cita beliau, alhamdulillah putri-putri beliau sekarang 2 orang sudah menjadi pegawai negeri di Dinas Kesehatan. Salam dari kami, selamat malam, wassalamualaikum.